Iya, selepas perlawanan antara BG Patum melawan Johor Darul Takzim, Arif Aiman mendapatkan perhatian ataupun atensi dari penganalisis data Eropa. Nah, nanti kita akan bahas hal tersebut. Nah, kemudian juga soal player terbaik di perlawanan semalam, di mana itu jatuh pada Beksen da Silva yang mana awalnya tak pikirkan ya untuk menjadi player terbaik, tapi lebih pikirkan bagaimana JDT boleh memenangkan perlawanan semalam. Nah, detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Nah, ini cukup euforia ya untuk penyokong dari Johor Darul Takzim ya, karena di Liga Juara-Juara Asia semalam JDT berhasil mengalahkan tuan rumah BG Patum, dan ini semakin menasbihkan bahwa level JDT ini memang luar biasa ya kalau di level Asia Tenggara, yang mana boleh mengalahkan klub yang punya player-player besar di Thailand ya, macam Chanatip, terus Sarah Yoyen, Yayen, itulah pokoknya kaptennya, dan juga Terasil Dangda, dan juga player-player asing lainnya yang sudah punya nama lah di bola sepak Asia Tenggara. Nah, sebelumnya aku ingin ucapkan berduka juga ya, karena di Thailand itu ada insiden penembakan kalau tak silap ya, dan di situ di kerumunan itu sedang ada Tunku Mahkota Johor yang akhirnya kalau tak silap tuh tak jadi tengok perlawanan karena ya itu pokoknya ada insiden itu, dan kalau tak silap juga ada korban ya, turut berduka untuk korban. Tapi yang patut itu karena TMJ sendiri beserta keluarganya boleh untuk terbebas dari ancaman penembakan ya dan segala macamnya. Jadi ya ini cukup mengagetkan juga ya, ada hal tersebut di Thailand gitu ya. Semoga tak ada lagi hal-hal macam itu. Ini udah macam kayak di Amerika, teman-teman. Oke, kita balik lagi ya untuk ke soal JDT ini yang memang ya banyak sekali mendapatkan perhatian, dan tentu saja tidak hanya penyokong JDT ya, tapi juga penyokong bola sepak Malaysia, bahkan mungkin penyokong bola sepak dari Indonesia atau negara-negara lain yang mengikuti sepak terjang dari JDT di Liga Juara-Juara Asia tahun ini. Nah, yang menarik bagaimana selepas laga tersebut sosok Arif Aiman ya, player paling bernilai di Malaysia saat ini, itu mendapatkan perhatian ya dari penganalisis data Eropa. Walaupun memang di sini di penganalisis ini tidak menyarankan Arif Aiman untuk ke Eropa ya dalam waktu dekat ini. Nah, ini aku baca dari makanbola.com ya. Penganalisis data Eropa yakin Arif Aiman belum bersedia. Nah, ini belum bersedia ke Eropa ya tentunya maksudnya di sini. Kehebatan pemain Johor Darul Takzim Arif Aiman Hanafi sememangnya telah membuka mata banyak pihak bahwa pemain tempatan Malaysia juga mampu menyinar di pentas tertinggi Asia. Namun begitu, kehebatan Arif Aiman di pentas Asia bukanlah tiket untuk beliau berkelana jauh ke Eropa bagi mengembangkan karir. Salah seorang penganalisis data bola sepak, Ben Griffiths, yakin bahwa Arif masih belum bersedia untuk ke Eropa. Sadar akan kualiti dimiliki Arif yang dianggap luar biasa, Griffiths berpendapat adalah lebih baik bagi Arif mengembangkan karir bola sepaknya di negara Jepun atau Korea Selatan terlebih dahulu sebelum memikirkan untuk ke benua Eropa. Jangan pikir dia sudah bersedia, namun dia kelihatan luar biasa. Saya merasakan dia sudah pasti bersedia untuk Liga Jepun atau Korea yang akan menjadi cabaran lebih baik buat beliau. Walaupun serupa dengan kebanyakan Liga Eropa, mungkin lebih mudah untuk menyelesaikan diri daripada tergesa-gesa untuk ke Eropa. Coret Griffiths di halaman X ya, di Twitter nih. Dalam masa yang sama, Griffiths menjangkakan Arif akan lebih bersedia dalam tempo 2 tahun untuk sekurang-kurangnya berkelana di Belgium atau di negara Skandinavia seperti Denmark, Sweden, Finland, atau Norway ya. Arif Aiman melalui musim 2022-23 dengan agak baik apabila setakat ini beliau sudah menjaringkan 15 gol untuk JDT dalam kesemua pertandingan dan melibatkan pasukan gergasi Malaysia itu. Selain 15 gol untuk klub, Arif juga sudah meledak 5 jaringan bersama skuad kebangsaan. Ya, jadi memang cukup mentereng ya dari tahun ke tahun terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini prestasi dari Arif Aiman. Nah, kalau saya pribadi pun setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Griffiths ini. Ya, seeuforianya kita
Nesta ataupun penyokong JDT dengan Arif Aiman ya. Ya memang mungkin realistis Liga Jepun atau Korea boleh jadi itu pintu untuk ke Eropa ya. Jadi ya mantapkan dulu di Asia, dan kalau memang boleh ada kesempatan baru ke Eropa. Dan itu pun disampaikan Griffiths, mungkin kalau 2 tahunan konsisten ya, mungkin ya levelnya paling enggak itu boleh di Belgium ataupun yang tadi disebutkan Finland, Denmark, Swedia ya, Norwegia, itu macam negara-negara macam itu ya. Ya karena jangan sampai, ya bolehlah belajar dari player-player sebelumnya, jangan sampai memang nanti di luar negara belum ready dan jadinya memang jarang mendapatkan menit bermain dan akhirnya kehilangan sentuhan ya. Itu juga yang dialami oleh Sahwa Rashid ketika ke Portimonense ketika sedang berada di peak performance. Nah, ini juga momentum ya, karena bagaimanapun Arif Aiman semalam kembali ya bertemu dengan sosok player yang punya nama besar di Asia Tenggara, yaitu Chanatip Songkrasin yang pernah punya rekor sebagai player termahal di Liga Jepun ya beberapa musim yang lalu atau musim lalu ya. Ya itu pun Chanatip itu belum sampai level ke Eropa ya, karena memang karirnya ya berjayanya ketika di J-League ya. Jadi salah satu player terbaik lah di sana ya, tapi juga itu belum boleh menarik klub-klub dari Eropa. Nah, berbeda mungkin player yang lain ya, macam Terasil Dangda ketika masa prime sempat bermain di Eropa ya, walaupun juga kembali susah mendapatkan menit bermain. Nah, aku setuju dengan apa yang disampaikan oleh Griffiths ini, bahwa ya kalau memangnya Arif Aiman punya rencana untuk moving ya, mungkin Jepun, Korea adalah pilihan terbaik ya, sebelum sambil mengukur sejauh mana Arif Aiman ini boleh terus lanjut ya di bola sepak ini levelnya ya, seperti itu. Tapi ya boleh diakui memang masih lah ya, still Arif Aiman terbaik lah masih di Malaysia saat ini, apalagi usianya masih sangat muda. Nah, menurut orang seperti apa? Apakah Arif Aiman kalau memang mau pindah, opsi yang tepat adalah Jepun ataupun Korea? Tulis di kolom komentar. Nah, itu terkait Arif Aiman ya, karena performanya sangat-sangat baik ya. Bahkan kalau ketika posisinya dia sudah berhadapan one on one itu tidak itu berhasil diselesaikan dengan baik, maka Arif Aiman cetak hat-trick ya di Liga Juara-Juara Asia, itu luar biasa gitu. Nah, itu terkait Arif Aiman. Nah, selanjutnya ini soal Beksen Da Silva yang dinobatkan sebagai player terbaik di perlawanan antara jadi tim lawan BG Patung. Walaupun sebenarnya Beksen ini cukup banyak buang peluang ya, ketika 2 rembatannya ataupun sepakannya itu kena tiang ataupun gawang ya. Nah, ini aku baca dari Flasukan. Liga Juara-Juara AFC, Beksen bangga gembira dipilih pemain terbaik perlawanan ya. Sensasi JDT, Beksen Da Silva gembira dipilih menjadi pemain terbaik perlawanan ketika menewaskan klub Thailand BG Pathum United pada Selasa malam. Sejujurnya saya berasa sangat gembira dan bangga dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Kami merancang segala-galanya sebelum perlawanan dengan juru latih untuk mencabar segala-galanya. Saya tidak pikir untuk menjadi pemain terbaik, tetapi berpikir bagaimana untuk memenangi perlawanan, memberikan usaha terbaik kepada pasukan, katanya. Deretan demi peluang dimiliki Beksen sepanjang permainan, namun 1 gol cukup memadai memanjang lagi rekor jaringan pribadinya ke 103 buat Harimau Selatan ya. Tapi walaupun Beksen ini cuma cetak 1 jaringan ya, tapi sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan hat-trick ya, karena 2 jari rembatannya kena tiang. Dan yang satu lagi ditepis oleh kiper dari BG Pathum dan akhirnya dimanfaatkan oleh Wan Muniz ya, yang menjadikan itu adalah golnya di Liga Juara-Juara Asia untuk yang pertama kalau tak silap. Dan menarik Beksen Da Silva, kemudian Arif Aiman, Heberti ya, itu bermain sangat baik ya semalam. Dan apalagi JDT juga ini sudah ketambahan amunisinya ya, karena Fernando Forestieri ini sudah kembali. Oke, ini tak sabar untuk tengok aksi JDT selanjutnya, dan yang jelas dengan hasil semalam ini JDT sekarang makin ada kans ya untuk lolos ke
babak selanjutnya karena sekarang berada di peringkat kedua, 3 mata dari 2 perlawanan, 1 kali kalah 1 kali menang ya, di bawah Kawasaki Frontale yang sementara ini koleksi 6 mata, dan di atas Ulsan Hyundai yang akan dilawan oleh JDT di perlawanan Liga Juara-Juara Asia selanjutnya. Ya semoga karir itu tetap terjaga dan nanti sampai akhir JDT boleh kesempatan untuk mengulang prestasi musim lepas, lolos ke fase gugur lah istilahnya macam itu. Mungkin itu video JJS malam ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya, sia-sia semua. Dan kebetulan aku udah langganan salah satu TV digital di mobile ya, kemungkinan boleh tengok terus nih laga JDT di Liga Juara-Juara Asia. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Oh ya, dan update tadi waktu sebelum aku bikin video, Bali sementara unggul 1-0 ya melawan Trengganu bermain di Iwayan Dipta. Nah, kenapa aku tak tengok? Karena jauh ya, dan aku juga pulang kerja tak sempat ya, karena tak ada libur, sampai libur itu cuma Sabtu Minggu, itu tentu untuk keluarga. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.